Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikum SSD kelas RC akan menjelaskan mengenai analisis kode praktikum pada praktikum modul 8 yang membahas regresi polinomial dan splines. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Cecilia Putri, ada Dinda Nababan, ada Cynthia Bella, ada saya sendiri Anwar Muslim, dan ada Taufiqur Rahman. Kemudian kita masuk pada kode yang pertama, yaitu kode untuk mengimport library yang diperlukan pada praktikum kali ini, yaitu ada library ESLR, splines, dan juga bot. Kemudian pada kode selanjutnya itu adalah kode attach wedge yang berguna untuk mengakses dataset wedge dan menggunakan variabel-variabel dalam dataset tanpa menyertakan nama datasetnya setiap kali. Jadi setiap variabel-variabel yang dipanggil dalam kode selanjutnya itu akan otomatis memetakan pada dataset wedge. Pada kode selanjutnya itu adalah kode untuk melakukan regresi polinomial menggunakan fungsi LM. Di sini parameter yang digunakan ada wedge sebagai variabel response dan polyage 4 sebagai variabel prediktor. Kemudian ada kode coef summary fit yang berguna untuk menghasilkan koefisien dari model regresi yang dilakukan pada baris sebelumnya. Pada kode selanjutnya itu sama seperti kode sebelumnya, yaitu untuk membuat model linear dengan parameter wedge sebagai variabel respon dan edge sebagai variabel prediktornya. Perbedaannya di sini adalah polinomial akan menggunakan nilai asli dari edge tanpa mentransformasikannya menjadi z-score. Selanjutnya itu ada kode coef summary fit 2. Itu berguna untuk menampilkan ringkasan koefisien dari model regresi yang telah dilakukan pada baris sebelumnya. Pada kode selanjutnya juga sama seperti kode-kode sebelumnya, yaitu untuk membangun model regresi. Parameternya di sini yaitu wedge sebagai variabel response dan edge sebagai variabel prediktornya. Perbedaannya di sini yaitu kita langsung menetapkan variabel-variabel dari prediktornya sebagai variabel berpangkat dari pangkat 1 sampai pangkat 4. Kemudian ada kode coef fit 2a. Itu berguna untuk menampilkan koefisien dari model regresi yang telah dibuat pada baris sebelumnya. Pada kode selanjutnya juga seperti kode-kode sebelumnya, yaitu untuk membangun model regresi linear dengan parameternya yaitu wedge sebagai variabel response dan edge sebagai variabel prediktornya. Namun bedanya di sini yaitu variabel edge-nya dipolinomialkan dan disimpan menggunakan fungsi cbind. Pada slide 9, codingan R tersebut digunakan untuk menghitung usia rata-rata orang dalam rentang usia tertentu. Yang pertama, mendefinisikan fungsi h-limbs. Nah, fungsi h-limbs digunakan untuk menentukan rentang usia yang ingin dianalisis. Fungsi ini menerima satu argumen yaitu age yang merupakan vektor berisi nilai usia. Fungsi ini kemudian mengembalikan vektor berisi batas bawah dan batas atas rentang usia. Yang kedua yaitu ada menghasilkan urutan usia, di mana fungsi age grid digunakan untuk menghasilkan urutan usia dalam rentang usia yang ditentukan. Fungsi ini menerima dua argumen yaitu from dan to yang merupakan batas bawah dan batas atas rentang usia. Fungsi ini kemudian mengembalikan vektor berisi urutan usia. Yang ketiga yaitu memprediksi usia rata-rata.
Fungsi predik digunakan untuk memprediksi usia rata-rata dalam rentang usia yang ditentukan. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu fit dan new data. Argumen fit adalah model regresi yang telah dilatih, dan argumen new data adalah data baru yang ingin diprediksi. Fungsi ini kemudian mengembalikan vektor berisi prediksi usia rata-rata. Yang keempat yaitu menghitung interval kepercayaan. Kode berikut digunakan untuk menghitung interval kepercayaan usia rata-rata. Interval kepercayaan adalah rentang nilai di mana usia rata-rata yang sebenarnya kemungkinan besar berada. Jadi kesimpulan dari codingan tersebut yaitu digunakan untuk menghitung usia rata-rata orang dalam rentang usia tertentu. Dan codingan tersebut menggunakan fungsi hlim, hgrid predict, dan cbind untuk menghasilkan prediksi usia rata-rata dan interval kepercayaan. Pada slide 10, codingan R tersebut digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara usia dan gaji menggunakan regresi polinomial derajat 4. Berikut merupakan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, mengatur parameter plot, di mana perintah par digunakan untuk mengatur parameter plot. Dalam hal ini, parameter yang diatur adalah yang pertama ada mthrow, di mana mthrow adalah untuk menentukan tata letak plot. Dalam hal ini diatur menjadi C12 yang berarti plot akan dibagi menjadi 2 baris dengan 1 kolom per baris. Mar, yang kedua ada mar menentukan margin plot. Dalam hal ini diatur menjadi C45 4,5 plus 4,5 yang berarti margin di sisi kiri dan kanan plot adalah 4,5 unit. Margin di bagian atas plot adalah 1 unit, dan margin di bawah plot adalah 1 unit. Terus ada yang ketiga ada OMA, di mana menentukan margin di sekitar area plot. Dalam hal ini diatur menjadi C0040, yang berarti tidak ada margin di sisi kiri dan kanan area plot. Margin di bagian atas area plot adalah 4 unit, dan margin di bawah area plot adalah 0 unit. Yang kedua yaitu memvisualisasikan hubungan usia dan gaji. Perintah plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara usia dan gaji. Dalam hal ini, argumen yang digunakan adalah age, di mana yaitu vektor yang berisi data usia, wage, vektor yang berisi data gaji, xlim, batas sumbu x, dalam hal ini diatur menjadi xlims, yang berarti sumbu x akan dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum dalam vektor age. Terus checks, ukuran titik data, dalam hal ini diatur menjadi titik 5, yang berarti ukuran titik data adalah setengah dari ukuran default. Terus ada COL, warna titik data, dalam hal ini diatur menjadi dark gray. Terus yang ketiga ada menambahkan judul plot. Perintah title yang digunakan untuk menambahkan judul plot. Dalam hal ini judul plot adalah degree 4 polinomial, dan argumen outer T digunakan untuk menempatkan judul di bagian atas plot. Yang keempat yaitu menampilkan hasil regresi polinomial. Perintah lines digunakan untuk menampilkan hasil regresi polinomial. Dalam hal ini argumen yang digunakan adalah hgrid, vektor yang berisi nilai usia yang digunakan untuk menghitung hasil regresi. Frets fit, vektor yang berisi hasil prediksi regresi. 1WD, ketebalan garis hasil prediksi, dalam hal ini diatur menjadi 2. Terus ada call, warna garis hasil prediksi, dalam hal ini diatur menjadi blue. Perintah matlines digunakan untuk menampilkan band kesalahan hasil regresi. Dalam hal ini argumen yang digunakan adalah hgrid. Vektor yang berisi nilai usia digunakan untuk menghitung band kesalahan. Terus ada cbands, matriks yang berisi band kesalahan hasil regresi. 1WD merupakan ketebalan garis band kesalahan. Dalam hal ini diatur menjadi blue. Dalam hal ini diatur menjadi 1. Terus ada col, merupakan warna garis band kesalahan. Dalam hal ini diatur menjadi blue. Dan 1TY, gaya garis band kesalahan. Dalam hal ini diatur menjadi 3, yang berarti garis band kesalahan akan digambar dengan garis putus-putus. Jadi kesimpulan pada slide 10 yaitu menunjukkan bagaimana memvisualisasikan hubungan antara usia dan gaji menggunakan regresi polinomial derajat 4. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara usia dan gaji, dan hubungan tersebut dapat dimodelkan dengan baik menggunakan regresi polinomial derajat 4. Pada slide 11, codingan A tersebut digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari selisih absolut antara prediksi regresi polinomial derajat 4 dan nilai aktual. Penjelasannya itu yang pertama, menghitung prediksi regresi polinomial.
Perintah predik digunakan untuk menghitung prediksi regresi polinomial. Dalam hal ini, argumen yang digunakan adalah fit2 merupakan objek model regresi polinomial. Terus ada new data, daftar yang berisi data baru yang ingin diprediksi. Dalam hal ini, daftar tersebut berisi vektor age grid yang berisi nilai usia baru. Terus ada C sama dengan true, menunjukkan bahwa nilai prediksi dan standar errornya ingin dihitung. Yang kedua yaitu menghitung selisih absolut. Perintah abs digunakan untuk menghitung nilai absolut dari selisih antara prediksi regresi polinomial derajat 4 dan nilai aktual. Dalam hal ini, argumen yang digunakan adalah Fred Speed, vektor yang berisi prediksi regresi polinomial derajat 4 untuk data baru. Fred2 fit, vektor yang berisi nilai aktual untuk data baru. Yang ketiga, menghitung nilai maksimum. Perintah max digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari vektor. Dalam hal ini, argumen yang digunakan adalah ada abs fresh to fit, vektor yang berisi nilai selisih absolut antara prediksi regresi polinomial derajat 4 dan nilai aktual. Nah, kesimpulan dari slide tersebut menunjukkan bagaimana menghitung nilai maksimum dari selisih absolut antara prediksi regresi polinomial derajat 4 dan nilai aktual. Nilai tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi. Pada slide 12, kodingan R tersebut digunakan untuk melakukan analisis regresi polinomial pada data gaji dan usia. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama itu memuat data. Perintah library digunakan untuk memuat library yang diperlukan untuk analisis data. Dalam hal ini, library yang dimuat adalah ggplot2 dan dplyr. Terus library ggplot2 digunakan untuk membuat visualisasi data, sedangkan library dplyr digunakan untuk memanipulasi data. Perintah data digunakan untuk memuat dataset wage. Dataset ini berisi data gaji dan usia. Perintah head digunakan untuk menampilkan baris pertama dari dataset. Dalam hal ini, perintah head menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Yang kedua, memvisualisasikan hubungan usia dan gaji. Nah, perintah ggplot digunakan untuk membuat plot. Dalam hal ini, argumen yang digunakan adalah wage, yaitu dataset yang ingin diplot. Terus ada age, dalam kurung age sama dengan age, y sama dengan wage, menentukan variabel yang ingin diplot pada sumbu x dan sumbu y. Dalam hal ini, variabel usia akan diplot pada sumbu x dan variabel gaji akan diplot pada sumbu y. Perintah jump point digunakan untuk menambahkan titik data ke plot. Perintah labs digunakan untuk menambahkan label pada sumbu x dan sumbu y. Dalam hal ini, label pada sumbu x adalah usia dan label pada sumbu y adalah gaji. Perintah dem minimal digunakan untuk mengatur tema plot. Dalam hal ini, tema yang digunakan adalah tema minimal, yang berarti plot akan memiliki tampilan yang sederhana. Yang ketiga yaitu membangun model regresi polinomial. Perintah lm digunakan untuk membangun model regresi linier. Dalam hal ini, model regresi linier dibangun untuk memprediksi gaji berdasarkan usia. Argumen yang digunakan adalah wage age, rumus regresi yang menunjukkan bahwa variabel dependen adalah wage dan variabel independen adalah age. Terus ada data sama dengan wage merupakan dataset yang ingin digunakan untuk membangun model. Perintah lm diulangi dengan argumen poly h2, poly h3, poly h4, dan poly h5 untuk membangun model regresi polinomial dengan derajat 2, 3, 4, dan 5. Yang keempat yaitu membandingkan model regresi. Perintah ANOVA digunakan untuk membandingkan model regresi. Dalam hal ini argumen yang digunakan adalah fit1, fit2, fit3, fit4, and fit5. Di mana objek merupakan itu adalah objek model regresi yang ingin dibandingkan. Terus perintah ANOVA akan menghasilkan tabel ANOVA yang menunjukkan statistik uji untuk setiap model. Statistik uji tersebut dapat digunakan untuk menentukan model regresi mana yang paling cocok untuk data. Yang kelima yaitu memvisualisasikan hasil regresi. Perintah plot dan lines digunakan untuk memvisualisasikan data dan hasil regresi. Penjelasan mengenai perintah-perintah ini dijelaskan pada perintah plot dan lines digunakan untuk memvisualisasikan data dan hasil regresi. Penjelasan mengenai perintah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam gambar pertama.
Terus kesimpulannya yaitu codingan R tersebut menunjukkan bagaimana melakukan analisis regresi polinomial pada data gaji dan usia. Analisis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan gaji dapat dimodelkan dengan baik menggunakan regresi polinomial derajat 4. Pada slide 13, codingan R tersebut menunjukkan program untuk memperkirakan usia seseorang berdasarkan informasi lain, seperti data sampel dan parameter model. Program ini menggunakan fungsi summary untuk meringkas hasil regresi linier. Nah, penjelasan fungsi yang pertama yaitu summary fit5. Fungsi ini meringkas hasil regresi linier yang disimpan dalam objek fit5. Nah, objek ini memungkinkan untuk besar berisi hasil regresi yang diperoleh dari model regresi linier dengan 5 polinomial. Terus ada cov, di mana fungsi ini mengekstrak koefisien regresi dari hasil regresi yang diringkas. Terus ada PR, T, dan kolom ini menunjukkan nilai P untuk setiap koefisien regresi. Nilai P ini digunakan untuk menguji signifikasi statistik dari setiap koefisien. Terus ada estimate, kolom ini menunjukkan nilai koefisien regresi. Ada standard error, kolom ini menunjukkan kesalahan standar dari setiap koefisien regresi. Terus ada t-value, kolom ini menunjukkan nilai T untuk setiap koefisien regresi. Kesimpulan dari codingan tersebut menunjukkan model regresi linier untuk memperkirakan usia seseorang berdasarkan informasi lain. Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara usia dan variabel lain yang dimasukkan dalam model. Interpretasi hasil regresi bergantung pada asumsi yang mendasari model regresi linier. Pada slide 14, singkatnya, potongan kode tersebut untuk menghitung pangkat 2 dari angka min 11 dan 83, dan menampilkan hasilnya sebagai 143,5923. Ini menunjukkan sintaks dasar pemrograman R untuk melakukan operasi matematika. Pada slide 15, kode yang diberikan yaitu untuk melakukan analisis variansi ANOVA pada kumpulan data bernama wedge di R. Nah, baris 1-3 merupakan pemasangan model. Baris pertama hingga ketiga kode fit1 memasang 3 model linier pada data. Setiap model memasukkan variabel pendidikan sebagai prediktor, tetapi mereka berbeda dalam cara mereka memodelkan efek usia. Model pertama, fit1, memasukkan usia sebagai istilah linier sederhana. Terus ada model kedua, fit2, memasukkan istilah kuadrat untuk usia, yang berarti ia memodelkan efek usia sebagai linier dan melengkung. Model ketiga, fit3, memasukkan istilah kubik untuk usia, yang berarti memodelkan efek usia sebagai linier, melengkung, dan berbentuk S. Baris keempat yaitu pembandingan model dengan ANOVA. Fungsi ANOVA pada baris keempat melakukan ANOVA untuk membandingkan ketiga model ini. ANOVA adalah uji statistik yang membantu menilai apakah penambahan istilah yang lebih kompleks seperti istilah kuadrat dan kubik untuk usia dalam model 2 dan 3 ke model secara signifikan meningkatkan kecocokan model dengan data. Nah, outputnya merupakan tabel ANOVA. Output di bagian bawah adalah tabel ANOVA yang merangkum hasil uji ANOVA. Nah, dan penjelasan kolom dalam tabel yang pertama yaitu ada DF yang merupakan derajat kebebasan, ada sum SQ yang merupakan jumlah kuadrat, ada min SQ yang merupakan kuadrat rata-rata, variansi yang menjelaskan oleh setiap faktor, terus ada F yang merupakan nilai F statistik uji yang digunakan untuk membandingkan model, ada PL F, di mana nilai P yang terkait dengan uji F, nilai P yang kecil kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa penambahan istilah tersebut secara statistik signifikan. Selanjutnya, kita mempertimbangkan tugas memprediksi apakah seseorang berpenghasilan lebih dari $250 per tahun. Pertama, kita membuat faktor respon yang sesuai, kemudian menerapkan fungsi GLM menggunakan family sama dengan binomial. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Berikut merupakan kodenya. Perhatikan bahwa kita kembali menggunakan pembungkus L untuk membuat variabel respon biner ini dengan cepat. Ekspresi wedge lebih dari 250 dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi benar dan salah, di mana GLM memaksa ke biner dengan menyetel benar ke 1 dan false ke 0. Selanjutnya, kita membuat prediksi menggunakan fungsi predik. Berikut merupakan kodenya. Kode tersebut digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model yang sudah di-fitkan sebelumnya.
Variable predicts akan menyimpan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model yang disimpan dalam objek feed. Prediksi dilakukan untuk data baru yang disediakan dalam bentuk list dengan variabel age diisi dengan nilai-nilai dari grid yang telah ditentukan sebelumnya. Argumen SE sama dengan T menandakan bahwa prediksi juga akan menyertakan standar error atau kesalahan standar dari prediksi tersebut. Selanjutnya yaitu kita menghitung probabilitas hasil atau fit dari model regresi logistik dan menghitung interval kepercayaan untuk prediksi tersebut dengan menggunakan nilai standar error. Berikut merupakan kodenya. Pertama-tama, kita menghitung prediksi model regresi logistik dengan memperoleh nilai-nilai fit dari objek predicts dan kemudian menerapkan fungsi eksponensial pada nilai tersebut, yang kemudian dibagi dengan 1 ditambah eksponensial dari nilai fit. Ini menghasilkan nilai P fit yang mewakili probabilitas dalam bentuk logit. Selanjutnya, kita menghitung batas atas dan bawah dari interval kepercayaan dengan mengalihkan nilai standar error dengan 2 dan menambahkan atau mengurangkan hasilnya dengan nilai fit. Ini dilakukan dalam skala logit, di mana nanti akhirnya kita mengonversi batas atas dan bawah tersebut ke dalam skala probabilitas dengan menggunakan fungsi eksponensial dan membagi dengan 1 ditambah dengan eksponensial dari nilai tersebut, sehingga mendapatkan nilai Sebans dalam bentuk probabilitas. Kita juga dapat langsung melakukan komputasi probability dengan memilih pilihan type sama dengan respon di dalam fungsi predict. Berikut merupakan fungsinya. Namun, terkadang interval kepercayaan yang sesuai tidak masuk akal karena akan berakhir dengan probabilitas negatif. Maka dari itu, akhirnya dibuatlah plot pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kode yang akan merepresentasikan grafik visual hubungan antara usia dan proporsi individu dengan penghasilan lebih dari 250. Berikut merupakan kodenya. Pertama, fungsi plot digunakan untuk menyiapkan plot dengan sumbu X yang ditentukan oleh vektor H dan sumbu Y yang dihasilkan dari perhitungan terhadap vektor Wedge yang memiliki nilai lebih besar dari 250. Parameter X-lim digunakan untuk menentukan batasan sumbu X, type digunakan untuk menentukan jenis plot, dan Y-lim digunakan untuk menentukan batasan sumbu Y. Kemudian, fungsi points digunakan untuk menambahkan titik-titik ke plot yang telah disiapkan, dengan koordinat sumbu X yang diacak menggunakan jitter, dan sumbu Y yang dihasilkan dari perhitungan terhadap vektor wedge, yang lebih besar dari 250, kemudian dibagi 5. Parameter lainnya seperti checks, PCH, dan col digunakan untuk menyesuaikan penampilan titik-titik tersebut. Selanjutnya, fungsi lens digunakan untuk menambahkan garis ke plot menggunakan data yang telah dihitung sebelumnya. Terakhir, fungsi matlines digunakan untuk menambahkan garis-garis yang merepresentasikan batas-batas standar error dari garis yang telah digambar. Output dari kode tersebut merupakan sebuah grafik di mana grafik tersebut menampilkan beberapa elemen. Pertama, terdapat titik-titik yang tersebar di sepanjang sumbu X yang mewakili rentang usia atau age, dengan titik-titik di sumbu Y yang merepresentasikan proporsi dari individu dengan penghasilan yang lebih besar dari 250. Garis biru akan mengikuti tren umum dari data tersebut. Garis putus-putus biru di sekitar garis biru mewakili batas-batas standar error dari estimasi tersebut. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran visual tentang hubungan antara usia dan proporsi individu dengan penghasilan lebih dari 250, serta tingkat ketidakpastian dalam estimasi tersebut yang ditunjukkan oleh garis-garis putus-putus. Kemudian untuk melakukan fitting step function, maka kita dapat menggunakan fungsi cut. Berikut merupakan kodenya, di mana kode tersebut digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari variabel h yang telah dipotong menjadi 4 interval. Potongan ini dibuat dengan menggunakan fungsi cut yang membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang disebut bin. Kemudian fungsi table digunakan untuk menghitung frekuensi masing-masing bin atau interval. Dengan demikian, hasilnya adalah tabel yang akan menampilkan jumlah data yang jatuh ke dalam setiap interval yang telah ditentukan. Sama seperti kode sebelumnya, kode berikut juga masih menggunakan fungsi cut. Fungsi cut di sini secara otomatis memilih cut point pada usia 33,5, 49, dan 64,5 tahun. Kita juga bisa menentukan cut point kita sendiri secara langsung menggunakan opsi break. Fungsi cut mengembalikan variabel kategori yang diurutkan.
Fungsi LM kemudian membuat suatu set variabel dummy untuk digunakan dalam regresi. Kategori usia kurang dari 33,5 tidak dimasukkan, sehingga koefisien intercept sebesar 94,158392 dapat diartikan sebagai gaji rata-rata untuk mereka yang berusia di bawah 33,5 tahun, dan koefisien lainnya dapat diartikan sebagai gaji tambahan rata-rata untuk kelompok usia lainnya. Kita dapat menghasilkan prediksi dan plot seperti yang kita lakukan dalam kasus kecocokan polinomial. Selanjutnya yaitu fungsi splines. Splines merupakan sebuah fungsi matematika yang terbentuk dari segmen-segmen polinomial yang disatukan secara mulus di titik-titik knots atau simpul. Kita melihat bahwa splines regresi dapat disesuaikan dengan membuat matriks fungsi basis yang sesuai. Fungsi BS menghasilkan seluruh matriks fungsi dasar untuk spline dengan kumpulan simpul yang telah ditentukan. Dengan melakukan fitting pada dataset width dan age menggunakan spline regresi sederhana, berikut merupakan kodenya. Pada baris pertama, model regresi linear dibuat dengan menggunakan variabel width sebagai respon dan fungsi basis spline atau BS dari variabel age, dengan knot pada nilai 25, 40, dan 60 sebagai prediktor. Kemudian, pada baris kedua, dilakukan prediksi nilai respon width berdasarkan model yang telah dibuat untuk sekumpulan nilai age yang telah ditentukan dalam variabel age grid. Plot dari data asli yang berisi titik-titik biru direpresentasikan dengan warna abu-abu. Garis regresi yang sesuai dengan prediksi dari model linear ditambahkan dengan menggunakan lines di mana predfit merepresentasikan garis regresi itu sendiri. Dua garis putus-putus yang merepresentasikan batas prediksi di atas dan di bawah regresi ditambahkan juga untuk memberikan gambaran tentang keakuratan model. Di sini kita telah menentukan simpul pada usia 25, 40, dan 60 dan menghasilkan spline dengan 6 fungsi dasar. Perlu diingat bahwa spline kubik dengan 3 simpul memiliki 7 derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan ini digunakan oleh sebuah intercept ditambah fungsi 6 basis. Kita juga dapat menggunakan opsi df untuk menghasilkan spline dengan simpul pada kuantil seragam dari data. Berikutnya, kita akan melihat dimensi dari data umur dari model basis splines untuk nodes 25, 40, dan 60, yaitu menggunakan fungsi dim, didapatkan dimensinya yaitu sebesar 3000 dikali 6. Selanjutnya, kita akan melihat dimensi dari data umur dari model basis splines untuk derajat bebas 6, yaitu menggunakan fungsi dim, didapatkan besar dimensinya yaitu sebesar 3000 baris kali 6 kolom. Berikutnya yaitu kita akan melihat persentase dari atribut nodes untuk data umur dengan derajat bebas 6 menggunakan fungsi ATTR atau atribut didapatkan untuk persentase 25% nilainya yaitu 33,75, untuk 50% nilainya yaitu 42, dan 75% nilainya yaitu 51. Selanjutnya kita akan membuat blok kode untuk membuat plot data dan hasil prediksi dari model regresi menggunakan smoothing spline dengan menggunakan derajat bebas sebesar 4 pada variabel age. Didapatkan hasil plotnya yaitu sebagai berikut. Berikutnya, kita akan membuat model smoothing spline dari data age dan data wedge dengan derajat bebas sebesar 16 dan CV-nya yaitu false. Berikutnya, kita akan melihat nilai derajat bebas dari model fit2 yang sudah dibuat sebelumnya. Didapatkan nilai derajat bebasnya itu sebesar 6,79 atau dibulatkan menjadi 6,8. Blok kode di atas membuat plot data dengan model smoothing spline yang telah dibuat sebelumnya dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan derajat bebas 16 dan derajat bebas 6,8 dan menggunakan pendekatan validasi silang atau cross validation atau CV dengan parameter CV yang dinonaktifkan. Setelah itu, kode menambahkan legenda untuk membedakan kedua model. Model yang pertama yaitu dengan legenda atau garis berwarna merah untuk derajat bebas 16 dan model kedua dengan garis berwarna biru untuk derajat bebas 6,8. Yang terakhir untuk model spline, kita akan membuat plot dari data dan hasil dari dua model regresi lokal atau local regression yang dibangun dengan memvariasikan lebar jendela atau span yang digunakan yaitu sebesar 0,2 dan 0,5. Setelah itu, kode menambahkan legenda untuk membedakan antara kedua model. Fungsi-fungsi yang digunakan dalam pembuatan plot ini antara lain ada fungsi plot, kemudian ada kita menggunakan variabel fit dan fit2 yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian kita menggunakan fungsi lues dan
fungsi lines untuk menambahkan garis atau legenda pada plot, di mana garis berwarna merah untuk span atau lebar jendela sebesar 0,2 dan garis berwarna biru untuk span atau lebar jendela bernilai 0,5. Selanjutnya yaitu metodenya itu cross validation untuk regresi polinomial. Di sini pada kode bagian pertama itu terdapat pada baris pertama itu set.sit dalam kurung 702, lalu delta sama dengan rep dalam kurung 6,10, for dalam kurung i in 1.210, lalu ada glm.fit, glm wake poly, lalu ada deltas dalam kurung i, lalu ada $delta dalam kurung 1. Di sini pada baris yang pertama itu terdapat set.sit 702, itu merupakan untuk menghasilkan angka acak, yaitu angka acaknya sekitar 702. Lalu pada baris yang kedua ada deltas dan kurung rep, itu merupakan membuat vektor bernama deltas yang berisi 10 elemen dengan nilai awalnya itu dengan NA atau 0 gitu ibarat katanya. Lalu kode tersebut untuk menyimpan hasil dari validasi silang untuk masing-masing model yang akan diuji. Lalu baris ketiga ada for dalam kurung i dan seterusnya, itu merupakan loop dari for yang akan membuat blok kode ke dalam sebanyak 10 kali dengan i-nya yaitu berubah 1 sampai 10. Lalu ada glm.fit dengan glm dan seterusnya, itu merupakan model regresi linear umumnya, yang dimana glm itu menggunakan responnya itu sebagai wage atau gaji dan prediktornya yaitu age atau usia. Jadi diperlakukan sebagai dijadikan sebagai variabel polinomial. Lalu baris selanjutnya ada deltas dalam kurung i dan seterusnya, itu untuk validasi silang menggunakan fungsi cv.glm dengan memperkirakan performa modelnya. Lalu untuk k sama dengan 10 itu mengatur kalau kita akan menggunakan 10 volt cross validation. Lalu hasil proses validasi silang tersebut akan disimpan sebagai vektor dari deltas. Jadi secara keseluruhan, kalau kode tersebut untuk menguji model regresi dengan derajat polinomial yang berbeda untuk variabel usia dan menyimpan hasil validasi silang untuk masing-masing model dalam vektor deltas. Kode selanjutnya yaitu merupakan vektor deltas, dimana ketika kita mengetikkan deltas pada line atau sel dari program R-nya, itu akan menghasilkan vektor deltas yang menyimpan hasil dari proses silang, hasil silang dari model yang telah kita uji. Nah, untuk hasilnya itu yang pertama ada 1675,587, lalu ada 1600, lalu ada 1597, lalu selanjutnya ada 1593,817 dan seterusnya. Nah, itu jadi setiap hasilnya itu mewakili estimasi kesalahan prediksi dari model regresi yang sesuai dengan derajat polinomial tertentu untuk variabel usia. Lanjut pada kode selanjutnya. Pada kode selanjutnya ini kita akan membuat plot, dimana kodenya itu plot, dimana fungsi plotnya ini untuk membuat plot dari kesalahan validasi silang deltas terhadap derajat polinomial yang diuji. Lalu dalam plot ini terdapat 1:10 deltas itu 1:10 sama, maksudnya 1.210 itu merupakan dari sumbu x-nya, lalu deltasnya itu merupakan dari sumbu y-nya. Lalu ada x-lab degree dan y-lab CV error, itu memberikan label sumbu x dan sumbu y secara berturut-turut. Lalu ada tipe 1 atau I, itu untuk menghasilkan plot garis.
Lalu selanjutnya ada points, di mana points ini itu untuk menandai titik terendah pada plot dengan warna merah. Lalu ada width mean, itu untuk menemukan indeks dari nilai terkecil dalam vektor deltas gitu. Lalu ada call sama dengan red, itu untuk mengatur warna titik pada merah. Lalu ada check sama dengan 2, itu untuk mengatur ukuran titik. Lalu ada PCA sama dengan 20, itu untuk mengatur jenis marker titik menjadi yang terisi gitu. Jadi hasil outputnya ini seperti yang terlihat pada gambar, itu akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi model yang memiliki kesalahan validasi silang terendah. Jadi untuk menandakan model yang paling sesuai dengan datanya gitu. Lalu selanjutnya ada IM1, IM2, IM3, IM4 dan IM5. Di sini sebenarnya artinya sama saja ya. Mungkin yang bedanya itu pada IM1. Lalu untuk IM2 sampai IM5 itu tertera pada poly edge, yaitu 2345 gitu, untuk ke bawah-bawahnya gitu. Jadi untuk IM1 ini model regresi linear dengan variabel edge sebagai prediktor tunggalnya. Lalu untuk IM2 itu model regresi linear dengan variabel edge yang telah dipolinasikan dengan derajat 2. Itu aja yang membedakan IM1 dan IM2, IM3, IM4 dan IM5. Jadi IM2 itu polinasikan dengan derajat 2, lalu IM3 itu polinasikan dengan derajat 3, lalu IM4 itu polinasikan dengan derajat 4, IM5 itu polinasikan dengan derajat 5. Jadi kenapa kita membuat IM1, IM2, IM3, IM4 dan IM5 itu untuk mempolinasikan variabel usia. Jadi kita itu pada kode ini gitu, maksudnya untuk mencoba menyesuaikan hubungan yang lebih kompleks antara age dan weight gitu. Jadi setiap model tuh memiliki kekuatan dan kelemahannya tersendiri, dan validasi akan membantu kita memilih model yang paling sesuai dengan datanya gitu. Oke, selanjutnya yaitu pada kode selanjutnya itu terdapat kodenya, yaitu ANOVA dalam kurung IM1, IM2, IM3, IM4 dan IM5. Jadi fungsi ANOVA ini untuk memberikan tabel analisis itu, untuk menunjukkan nilai F statistiknya berapa, nilai P value-nya berapa, dan lain-lain gitu. Nah, outputnya ini seperti yang kita lihat gitu ya, bahwa terdapat satu model yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data. Hal ini dapat dilihat pada nilai P value yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,05, yang dapat kita identifikasi kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara setidaknya satu pasangan model. Lalu selanjutnya itu kode membuat analisis regresi polinomial dari dataset wedge. Jadi pada plot, wedge, edge dan seterusnya itu membuat plot sebaran variabel dari gaji terhadap variabel usia, yaitu dari dataset wedge gitu, dengan menggunakan titik abu-abu. Lalu ada AGLIMS, range, wedge sampai seterusnya itu untuk menemukan rentang usia dengan dataset wedge. Lalu ada titik grid. Seterusnya itu untuk membuat urutan usia yang melintasi rentang yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Lalu ada poly 2 dan seterusnya itu kode tersebut untuk memusatkan model regresi polinomial derajat kedua ke data. Lalu selanjutnya ada predict poly 2 dan seterusnya. Kode tersebut untuk memprediksi gaji untuk grid usia tertentu menggunakan model polinomial derajat kedua. Lalu ada lines, edge, titik grid dan seterusnya. Kode tersebut untuk menambahkan plot garis dari prediksi model polinomial derajat kedua ke plot yang ada menggunakan garis yang warna biru. Lalu poly 4 dan seterusnya itu untuk
memasangkan model regresi polinomial derajat keempat ke data. Lalu ada Preds 4 dan seterusnya. Kode tersebut untuk memprediksi gaji untuk grid usia tertentu menggunakan model polinomial derajat keempat. Lalu ada lines dalam kurung edge titik grid dan seterusnya. Kode tersebut untuk menambahkan plot garis dari prediksi model polinomial derajat keempat ke plot yang ada menggunakan garis putus-putus warna merah. Lalu legend dalam kurung top right dan seterusnya itu untuk menambahkan legenda ke plot, menentukan warna dan gaya garis untuk model regresi polinomial derajat kedua dan keempat. Lalu yang terakhir yaitu title dalam kurung FIG dan seterusnya, itu kode tersebut untuk menambahkan judul ke plot. Jadi plot yang akan kita buat ini untuk melihat model polinomial derajat 2 dan 4 dalam hubungan antara usia dan gaji gitu. Selanjutnya pada kode selanjutnya itu terdapat set sheet 702 dalam kurung 702, itu merupakan nilai acak dengan nilai acaknya sebanyak 702 kali. Lalu CFS dan seterusnya itu untuk membuat vektor CFS dengan panjangnya itu yaitu 10. Lalu untuk for dalam kurung I in 2/10 itu merupakan for yang berjalan 2 hingga 10. Lalu ada wake $h.cut, ini untuk membagi variabel usia ke dalam i potongan. Lalu ada feed glm dalam kurung wedge dan seterusnya, itu kita akan memasangkan model regresi logistik menggunakan potong usia sebagai prediktor. Lalu ada CFS dalam kurung i cf.glm dan seterusnya, itu kita untuk menghitung kesalahan variabel silang menggunakan fungsi cf.glm dengan k-fold cross validation di mana k-nya itu sama dengan 10. Lalu ada plot dalam kurung 2.210 dan seterusnya, itu kita membuat plot dari kesalahan validasi silang terhadap nilai jumlah potongan. Lalu ada d.min, which.min dan seterusnya, kita akan mencari indeks potongan yang memiliki kesalahan validasi silang terendah. Lalu ada points, which.min dalam kurung CFS dan seterusnya, itu kita akan menambahkan titik merah di plot pada jumlah potongan yang memiliki kesalahan validasi silang yang terendah. Lalu ada title dan seterusnya, kita akan menambahkan judul ke dalam plot gitu. Jadi hasil plotnya itu menunjukkan kesalahan validasi silang terhadap jumlah potongan yang berbeda variabel usia, dengan titik merah menunjukkan jumlah potong dengan kesalahan yang terendah. Lalu pada slide yang terakhir itu terdapat kodenya yaitu im.fit, glm dan seterusnya, itu kita akan memasangkan model regresi linear dengan potongan variabel usia ke dalam 8 kategori menggunakan 8 kategori gitu. Lalu ada age limbs dan seterusnya, kita akan menemukan rentang usia dalam dataset wedge. Lalu age.grid, SAQ dan seterusnya, itu membuat urutan usia melintas rentang. Lalu ada in.pred sama dengan predik dan seterusnya, kita akan memprediksi gaji untuk grid usia tertentu menggunakan model regresi linear yang telah dipasangkan sebelumnya. Lalu ada plot, wedge, age dan seterusnya, kita akan membuat plot sebarang variabel gaji terhadap variabel usia dari dataset wedge dengan titik abu-abu. Lalu ada lines dalam kurung s titik grid dan seterusnya, kita akan menambahkan garis plot dari prediksi regresi linear ke plot yang ada menggunakan garis hijau yang warna gelap. Lalu ada title dalam kurung sampai dan seterusnya, itu kita menambahkan judul ke plot. Jadi outputnya ini akan menunjukkan plot dengan garis regresi linear yang cocok dengan potongan variabel age ke dalam 8 kategori pada data sebaran gaji terhadap usia.